pengadu domba yang menurut masyarakat awam itu lumrah, tapi ternyata tidak, itu hal serius. Dan karena itu harus dihindari sebisa mungkin. Ada seorang bijak bistari didatangi oleh temannya. Terus temannya menceritakan sosok yang lain, temannya yang lain. Jadi ini berarti wadul gitu ya. Jadi orang bijak bistari gampangannya aku lah, mbok sowani. Kowe critakno kancanem. Wah. Ngene luwih gampang. Apa diwalik? Aku yo kowe bijak bistari, aku sowan kowe. Yo dol. Kamu menceritakan teman kamu kepada saya. Terus oleh saya cerita berarti tentang tentang kekurangan lah itu, menjatuhkan dia di hadapan saya. Terus al-hakimnya begitu, terus se sampai niku morone telat yo, sampai morone niku telat gitu. Qad abta tabi ziarah, renene wis telat itu, aku wis ngerti soalnya gitu. Wis telat ijih melakukan 3 kejahatan sekaligus. Jadi wong adu-adu, pengadu domba, provokator itu 3 kejahatan sekaligus. Pertama, sampean wadul itu berarti bawut ta'akhi ilayya. Jadi sampean itu menumbuhkan rasa kebencian saya terhadap dia. Ngene iki bar mbok waduli aku kan mesti gedeng toh. Nah itu kejahatan pertama. Yang kedua, syahwal taqalbi al-farid, itu sampean malah nambah-nambahi pikiran aku wae. Asale tenang-tenang malah mbok kandhani ngene iki aku malah tambah pikiran. Sing ketiga, ittahamta nafsakal aminah. Saiki nek kowe wadulan, aku malah ora pati ngandelan karo kowe. Ya ono ya ini aku percaya kowe. Barang saiki kowe seneng kok wadulan ngene, berarti aku saiki ya curiga karo kowe gitu. Jadi 3 kejahatan sekaligus pengadu domba itu. Ya. Menumbuhkan kebencian, mengganggu pikiran gitu. Itu dan apa itu ya? Mendegradasi kepercayaan ya. Jadi merusak harga diri sendiri. Saya simpulkan. 1 menumbuhkan kebencian, yang kedua nambah-nambahi pikiran, yang ketiga itu menghancurkan harga diri. Khalifah Sulaiman ketika sedang duduk-duduk ditemani oleh Imam Syihab Az-Zuhri. Jadi biyen khalifah itu jagong ya nyelok ulama, ya penasihat gitu. One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden. Terus ada orang sowan oleh Khalifah Sulaiman, Kang, saya dapat laporan sampean niku ngeritik aku ya. Ngeritik aku, melakukan saya ini gitu. Ngeritikanmu wis pokoknya laporannya akeh, intelijenku akeh. Oh wis. Iya toh. Terus sing dituduh tadi, boten, tidak, saya tidak melakukan itu, tidak mengucapkan itu semua. Nanti dulu ya, kata Sulaiman. Yang lapor ke saya itu orang-orang jujur. Ngaku ora kowe. Dipojokno sama Khalifah Sulaiman. Melihat keadaan tegang begitu. Terus Imam Syihabuddin Az-Zuhri, ini orang perintis ilmu hadis di Royah itu ya, itu langsung ngacung, minta waktu, wahai Khalifah. Tadi jenengan mengatakan yang terakhir yang mau ngadukan ke jenengan itu orangnya jujur. Nek cara kula nggih Khalifah, orang yang suka mengadu itu tidak akan jujur.
saestu wong sing gaene adu-adu niku wis pace tiyange mboten jujur. Oh ngoten nggih Pak Watimpres. Nggih saestu. Oh nggih. Wis Kang mulai kan gak sida tak amuk ngapurane ya. Iki lho mbalan ta ora nombalan kok pakai data voucher. Nah, akhirnya pulang. Artinya apa kesimpulan dari kisah ini? Imam Syihabuddin Az-Zuhri menegaskan pengadu domba, orang yang suka wadul, orang yang mau provokasi itu bukan orang jujur. Ya. Gampangannya kok sithik. Penting loh. Ini penting. Jadi orang yang wadul kowe kok cukup sering ana wong madul nek kowe. Iku berarti ini semakin sering wadul itu semakin tingkat kejujurannya rendah. Loh Pak, itu tapi kemarin sudah dijelaskan ya. Mana mengadu aduan-aduan itu ya, mana yang bisa diterima, yang memang tidak punya pilihan lain kecuali memang diadukan untuk mencari solusi, untuk mengatasi masalah gitu ya. Dan itu kadarnya harus proporsional, tidak boleh wadul urusan A mbok kok andakno kabeh A B C Z gitu. Tidak proporsional namanya. Kenapa kata Imam Hasan Al-Basri, barang siapa yang mengadukan kesampean pasti suatu saat atau dia pasti terbiasa juga mengadukan sampean ke orang lain. Kowe kok diwaduli, mesti kowe ya diwadulno. Begitu, gampang wong hobine wong itu. Ora ana kok wadul kowe tok dari dia mengadukan ke dia terus suatu saat dia tidak pernah mengadukan sampean ke dia gitu enggak. Man namma ilaika namma alaika. Jadi pengadu domba itu memang yang bagi ayub bodo dibenci, tidak usah dipercaya, gak usah dikasih teman. Soalnya apa? Orang ini pengadu domba itu banyak karakter negatif. Ono gaene ngapusi, ngrasani, nipu, bujuk, hasud, munafik, tipu daya, terus merusak hubungan. Itu semua itu ada pada pengadu domba. Kata Allah, termasuk orang mimma yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala. Orang yang seperti ini itu orang yang suka memutus apa yang oleh Allah disuruh nyambung. Silaturahim misalnya. Asalnya aku simpati karo si A karena diadukan oleh B, terus saya tidak simpati, ini berarti kan memutus. Yaqtauna ma amarallahu bihi ayyusala. Wa qala lan dawuh